Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, segala nenek mama, tua-tua tengganai, alim ulama, cerdik pandai. Yang kecil dak kami sebut namo, nan gedang dak pulau kami himbau gelarnya. Hari baik ketika nan elok, kini berjumpa lagi dengan saya. Jauh, oi. Kenapa pula nak dekat-dekat? Kalau jauh kok. Sesuai dengan instruksi dan himbauan Pak Wali Kota, kita berjarak, bukannya nak bersombong-sombongan, berjarak dikit. Oh iya, baik. Jaga jarak aman. Lah, Nah, maaf, hati saya kok memang tidak tahu nian dengan himbauan pemerintah kini kalau ada wabah global. Jadi ya Riko, hari baik ketika nan elok, kita kedatangan tamu. Tamu yang kata-katanya kita aning, kebijakannya kita sikapi, segala arahannya kita lengkapi juga. Apa hari? kali itu saya tahu. Hah? Yang saya banggakan juga, Bapak Dr. Haji Ese Pasah ME. Wali kota saya. Alhamdulillah Riko, lah ada di siko. Nak nanya apa? Aku tuh nak bertanya. Siko dulu nanyanya, jangan salah langsung ke Pak Wali. Jangan dekat. Tangan mendekat. Iya. Di dekat rumahku tuh. Iya. Orang berpingit kalau Apa hal? bertakut keluar. Oh. Katanya ada penyakit. Kamu tahu penyakit apa? Kalau itu udah usah saya. Ada bapak langsung. Oh iya. Tanya langsung. Pak, maaf Pak. Itu Pak, tetangga saya banyak berpingit Pak. Takut keluar rumah. Bahkan kemarin jam 11 malam Pak, berkunci kalau pintu. Jemu kan diangkat. Katanya ada nyempot. Nyempot apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih. Iya Pak. Yang pertama bahwa kondisi kita saat ini lagi dilanda oleh virus corona yang itu tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia tapi sudah masuk juga di kota Jambi dan provinsi Jambi ini. Kami pemerintah bersama-sama dengan TNI, Polri dan juga instansi vertikal yang ada di kota Jambi ini saling bersinergi untuk bagaimana menghentikan penyebaran virus ini. Virus ini disebut dengan COVID-19. Kepanjangannya COVID itu Coronavirus Disease. 19 itu tahun 2019 pertama kali berjangkit di Wuhan, Cina. 2019. Nah, virus ini sudah masuk ke kita, sudah masuk di provinsi Jambi ini. Virus ini sangat ganas sekali. Virus ini sangat ganas sekali dan kita harus menjadikan musuh utama virus ini. Untuk saat ini perlu kami sampaikan bahwa sudah ada yang positif. Yang kita takutkan sudah ada yang positif. Tetapi tadinya kita berharap tidak ada yang positif. Tapi saat ini sudah ada yang positif. Nah berarti kita harus lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Dan ini kami sudah melakukan beberapa tindakan preventif sesuai dengan keputusan Presiden untuk membentuk gugus tugas, edaran dari surat Mendagri juga sudah kami lakukan kalau. Pertama untuk melakukan hal ini kami melakukan pertama kali rapat koordinasi. Melibatkan Porkompinda, melibatkan semua instansi vertikal. OPD, camat, lurah dan lain sebagainya. Itu tanggal 27 Januari. Jauh sebelum virus itu masuk ke kita. Tapi kita sudah antisipasi 27 Januari karena jangan sampai begitu masuk kita kaget. Setelah itu hasil daripada itu banyak keputusan yang saya ambil saat itu. Banyak kegiatan yang saya ambil juga dan kami membuat beberapa langkah saat itu. Ada opsi-opsi. Opsi pertama, kalau misalnya sudah ada yang misalnya PDP, pasien di bawah pengawasan, atau sudah ada masyarakat Jambi yang mungkin baru pulang dari tempat-tempat luar negeri yang itu adalah pandeminya virus ini. Jadi berlakulah protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu sudah kami ambil sikap saat itu. Opsi pertama. Opsi kedua yaitu kalau seandainya terjadi ada korban, misalnya ada yang betul-betul positif
dia positif virus corona ini, apa yang harus kita lakukan? Iya. Itu opsi kedua. Opsi ketiga adalah mengantisipasi penyebaran virus ini kemana-mana. Ya, jadi kita sudah buatkan beberapa opsi. Nah, hasil dari situ kami jalankan setelah beberapa bulan. Kami mengamati bahwa banyak keluhan-keluhan seperti bagaimana keluhannya kalau terkena virus ini. Ya. Berarti banyak ODP. Nah, langsung kita adakan screening awal. Di airport juga sudah kita lakukan pengetesan suhu tubuh, ya. Sudah kita instruksikan semua untuk hotel, restoran, mall dan lain sebagainya, tempat-tempat umum menyiapkan tempat cuci tangan dan lain sebagainya, ya. Setelah itu setiap yang masuk di pintu-pintu masuk juga diadakan thermal gun dan lain sebagainya. Nah, sudah berlaku protokoler itu. Nah, setelah itu tanggal 16 Maret, ya, 16 Maret sudah Jakarta sudah sedemikian mengadakan semi lockdown, sudah banyak yang meninggal dunia karena korban ini. Akhirnya kami juga harus mengambil sikap. Pemerintah Kota Jambi, saya terutama bersama Forkompinda harus melindungi masyarakat kami. Ya. Tanggal 16 Januari kami membentuk satuan gugus tugas terkait penanganan ini. Nah, kami adakan rapat dan membuat beberapa keputusan. Ya. Yang pertama, kami memutuskan untuk melakukan gerakan sterilisasi pada saat itu kantor-kantor pemerintahan. Kedua, kami membuat instruksi untuk merumahkan anak-anak sekolah sesuai kewenangan pemerintah Kota Jambi. Nah, setelah itu kami instruksikan juga kepada hotel, swalayan, rumah makan dan lain sebagainya, tempat-tempat umum untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Tidak harus pakai hand sanitizer, tapi menggunakan tempat cuci tangan, ya, ada sabunnya, airnya mengalir, dan menyiapkan masing-masing tempat ada alat pengukur suhu, thermal gun atau apapun bentuknya, termometer. Nah, itu sudah kami lakukan. Sambil berjalan kami memantau ini semua, ya, memantau semua karena sudah ada PDP, pasien di bawah pengawasan. ODP juga sudah banyak saat itu, ya. Kemarin kami hari Senin kemarin kami melakukan rapat kembali. Rapat paripurna. Tidak, bukan. Rapat lengkap. Forkompinda lagi. Ada dua agenda. Yang pertama, saya instruksikan Dinas Kesehatan untuk melatih semua tenaga kesehatan yang ada di Kota Jambi tanpa terkecuali. Yang bertugas di rumah sakit, klinik dan lain sebagainya, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP juga, security juga, untuk melatih mereka harus bagaimana mereka apabila ada kawan dia, keluarga dia, pasien dia yang misalnya suspek corona, ya. Suspek ini perlu saya jelaskan, suspek ini bukan positif, tetapi diduga, bahasa medisnya itu diduga terjangkit corona, sebutannya suspek. Jadi masyarakat jangan kaget kalau sebutan suspek corona bukan positif tapi masih diduga, ya. Nah, kalau ada yang batuk-batuk di sekeliling itu, apa harus kita lakukan tindakan? Nah, inilah yang dilatih oleh Dinas Kesehatan, oleh dokter spesialis paru. Ya. Berlakulah namanya isolasi mandiri. Ya, kalau kita habis dari tempat-tempat terjangkit, maka kita harus mengisolasi diri kita selama 14 hari. Ya, ini yang kita lakukan. Nah, diberikan pelatihan sebanyak 200 orang. Setelah itu siangnya saya memimpin rapat lagi, rapat koordinasi lengkap dengan Forkompinda, untuk melakukan gerakan penyemprotan disinfektan. Ya. Kemarin kami sudah melihat berapa kekuatan kami. Ya. Kami memiliki ada 260 alat penyemprot, ya. Didukung juga oleh mobil damkar, oleh kepolisian juga water cannon dan lain sebagainya. Nah, pagi ini tadi saya melepas kelompok untuk penyemprotan massal ini. Ya, yang pertama yang kami lakukan adalah mensterilkan bangunan-bangunan sekolah, TK, PAUD, SD, SMP. Ya, bila memungkinkan juga adalah bangunan sekolah menengah atas. Meskipun SMA ini kewenangan provinsi, tetapi ini adalah masyarakat Kota Jambi. Maka siogianya saya harus bertanggung jawab terhadap kebersihan ini semua. Ya. Setelah itu juga kami mensterilkan seluruh bangunan ibadah, langgar, masjid, musola, kelenteng, pihara, dan juga gereja-gereja semua, ya, semua bangunan ibadah. Setelah itu juga yang paling utama adalah membersihkan
tempat fasilitas umum, ya, seperti hotel dan lain sebagainya, puskesmas dan kantor-kantor pemerintahan. Dan ini diberlakukan selama 3 bulan ke depan nanti. Ya. Kita dibantu TNI, Polri, dan tadi sudah kita jalankan semua. Ya. Dan setelah itu juga kami mengeluarkan beberapa instruksi perpanjangan untuk anak-anak kita dirumahkan, merumahkan ASN dan non ASN. Setelah itu juga menutup tempat-tempat hiburan, warnet dan lain sebagainya selama 2 minggu ke depan, dan penegasan-penegasan lainnya. Ini batuk bukan corona ya, keselak ya. Ya. Nah, ini yang kami inginkan, bahwasanya saya mengingatkan kepada masyarakat Kota Jambi. Ya. Virus ini berbahaya, sangat berbahaya. Kami semua akan melindungi Anda semua. Tetapi kami minta, kalau kami buat instruksi dirumahkan, jangan kemana-mana. Berdiam diri dalam rumah semua. Ya. Kalau memang memerlukan sesuatu, jangan rame-rame. Cukup satu orang beli apa dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu dijaga jarak social distancing. Ya, minimal misalnya 1-2 meter dijaga. Tidak usah perlu dulu mesti bersalam-salaman. Ya. Cukup dari hati ke hati, yang penting maksudnya sampai. Ya. Kalau ada keramaian hajatan, kalau bisa ditunda, kita tunda dahulu. Ya. Kita tidak pernah tahu apakah kita ini sudah bebas virus atau mungkin kita ini membawa virus. Ya. Contoh misalnya, kok anak-anak muda tidak ada yang keluhan seperti itu. Anak-anak muda itu dia fisiknya kuat. Meskipun dia terkena virus, dia tidak akan menemukan gejala panas badan, batuk, pilek dan lain sebagainya. Mungkin dia kuat, tetapi dia carrier, dia pembawa virus. Apa yang disentuh sama dia dan semua anggota tubuh dia itu membawa virus semua. Dia bisa menularkan, satu hari dia minimal bisa menularkan 20 orang. Malah mungkin bisa ratusan. Di mana dia sentuh, itu virusnya menyebar semua. Ya. Meskipun badan dia sehat. Ya. Nah, ini akan terkena dengan siapa? Satu, ibu hamil yang kondisi fisik lemah. Kedua, orang tua atau orang punya penyakit tertentu, diabetes, jantung dan lain sebagainya. Saat ini saya tegaskan lagi. Kita sangat lemah dalam penanganan. Apabila ditemukan pasien yang positif, posisi kita sangat lemah sekali. Ya. Dari segi sarana prasarana kita lemah. Ya. Ventilator untuk pasien positif nanti hanya ada 15. Semua rumah sakit di Kota Jambi ini hanya ada 15. Kenapa? Karena rumah sakit juga harus menyiapkan ventilator untuk penderita sakit yang lain, stroke dan lain sebagainya. Ya. Kedua, alat pelindung diri kita sangat minim. Sangat minim, kita lagi memesan. Ya. Ketiga, mental tenaga medis kita down saat ini, pada takut semua. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang positif corona, nah inilah nanti menjadi suatu beban berat bagi kita. Maka untuk itu kepada seluruh masyarakat, tolong ikuti instruksi kami. Jaga kesehatan masing-masing, banyak-banyak cuci tangan, karena media yang paling gampang adalah tangan menyebarkan ini. Tidak perlu pakai hand sanitizer, tetapi dimanapun ada wastafel, ada sabun, cuci tangan. Meskipun kita merasa bersih, satu hari usahakan lebih dari 30 kali cuci tangan yang benar sesuai dengan petunjuknya, bukan cuci tangan basah-basah. Ya. Tidak cukup dengan ambil wudhu. Ya. Oh Pak, kami kan sholat 5 waktu. Tidak cukup dengan sholat 5 waktu. Tidak cukup dengan ngambil wudhu saat itu. Perlu kita cuci tangan juga nanti. Dengan air yang ngalir Pak Wali. Dengan air yang ngalir. Ya. Ngambil wudhu juga, sebelum ngambil wudhu harus cuci tangan. Iya. Tidak perlu harus mencari hand sanitizer yang harganya saat ini sudah mahal sekali. Ya. Dan lain sebagainya. Nah itulah langkah-langkah yang kami lakukan sampai dengan saat, dan masih banyak hal-hal yang akan kami lakukan ke depan nanti. Ya, tapi tolong bantu kami untuk tidak kemana-mana saat ini. Ada di rumah itu sudah sangat membantu kami. Itu pengantar awal dari saya. Pak Wali,
pemerintah kota ini kan cepat mengambil keputusan, memimpin di depan. Walaupun pemerintah provinsi belum juga mengambil kebijakan, kabupaten yang lain juga belum. Ini pemerintah kota sudah mulai awal Januari sudah mengantisipasi. Latar belakang apa sehingga Pak Wali harus cepat diambil kebijakan macam itu, Pak? Baik. Yang pertama, saya mengikuti berita-berita tentang penyebaran virus corona di Wuhan ini. Ya. Saya membaca referensi apa yang dimaksud dengan virus ini, bagaimana penyebaran, bagaimana tingkat epideminya, tingkat bahayanya, dampaknya bagaimana. Nah, setelah saya pelajari ternyata ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari SARS dan lain sebagainya. Dan penyebarannya juga, dia butuh indung. Indung itu adalah manusia. Ya. Kalau misalnya kita selama ini fokus dengan demam berdarah. Demam berdarah itu indungnya adalah nyamuk. Penyebabnya nyamuk. Nyamuk bisa kita bunuh. Tapi kalau manusia, tidak mungkin kita bunuh manusia ini. Ya. Jadi ini yang harus kita ini kan. Jadi makanya saya harus bergerak cepat. Bagaimana saya melindungi masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya. Ya, karena itulah yang bisa kita lakukan. Jangan sampai ada korban yang berjatuhan. Begitu korban berjatuhan, dampak ke belakang ini banyak sekali. Ya, mungkin kita pun mungkin tidak siap apabila ada korban yang berjatuhan. Jalan satu-satunya adalah mencegah virus ini jangan menyebar. Nah itu. Nah, kemudian Niko Pak, ada orang tuh Pak, dia masuk kayu Pak. Nah dia bilang, Obatnya aku daya tak tahan kenal tubuh, lah. Dia waktu vitamin, itu baru balik Pak, naik pesawat. Nak diperiksa dia dan enggak. Dia bilang, aku ini orang kayu. Nah jadi ada pemikiran orang, apa penyakit ini untuk orang kayu tak kenal Pak. Nah karena masyarakat sekarang banyak yang resah Pak. Masyarakat banyak yang resah, sementara sebagian ngomongnya kayak gini, sebagian ngomongnya kayak gini. Nah, himbauan-himbauan yang Bapak sampaikan sudah mereka dengar, tapi simpang siur Pak. Macam salah satu contoh yang orang kayu tadi Pak. Jadi seakan-akan penyakit itu cuma untuk orang susah. Sudah itu yang kedua Pak, anak-anak yang disuruh dirumahkan itu, kan harusnya Bapak bilang tadi senyap dia di rumah tidak boleh kemana-mana. Nah, itu berkeliaran Pak. Jadi saran untuk orang tuanya. Karena orang tua gini Pak, kesannya ringgam pada budak kok biasa sekolah kini dak ini aku nak mana nak masak akhirnya itu Pak. Jadi sebaiknya sikap yang macam mana dilakukan orang tua sama anak-anaknya, kemudian yang orang-orang merasa kayu tak mau diperiksa tuh Pak. Dia bilang apa pula pala aku nak di senter itu macam bukan itu termogan namanya senter. Iya, tapi bentuk macam senter coy. Dia bilang macam senter, aku di senter, macam ada penyakit aku. Itu antisipasi awal, nengok suhu. Demam apa tidak, suhunya 38 atau 39. Kalau 39? Ya itu berarti kan harus diwaspadai. Makanya tadi kata Pak Wali, di terminal, di bandara lah disiapkan tenaga kesehatan dari kota. Nah, jadi itu Kaki dulu. Aning dulu sebentar. Ingat tadi pertanyaannya sampai di mana? Ada yang lewat dulu. nak lewat. Tetap di Siko. Terima kasih masih nganing di Siko untuk Mujambi. Tadi Dengan saya lagi bertanya sama Pak Wali Kota. Jadi itu Pak. Ya. Baik, atas pertanyaan tentang status sosial masyarakat, saya perlu mengingatkan, penyakit ini tidak melihat pejabat, tidak melihat ustadz. Saya pun bisa kena penyakit ini. Apalagi yang namanya orang punya uang dan lain sebagainya. Ya. Contoh, di Jakarta, Jogja, Depok dan lain sebagainya, yang meninggal dunia ini adalah dokter. Dokter yang menangani kasus ini. Jadi seorang dokter pun yang tahu bagaimana mencegah, bagaimana mengobati, mengantisipasi, itu bisa kena. Apalagi yang kita-kita ini yang tidak paham. Jadi jangan menantang virus ini. Virus ini tidak kenal Karim, tidak kenal Nanang, ya, tidak kenal gubernur, tidak kenal wali kota. Kalau saatnya sudah masuk ke tubuh, sudah, dia tidak milih siapapun. Jadi jangan ditantang virus ini. Ya. Setelah itu untuk anak-anak kami yang kami rumahkan, ingat ya, saya mengeluarkan instruksi itu per 1 minggu, tidak langsung 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena inkubasi virus itu 2 minggu. Ya.
Kenapa kami keluarkan per minggu? Kalau langsung kami keluarkan 2 minggu, maka kadang-kadang orang tua ini nakal juga nanti. Anak langsung dibawa liburan. Kita balik kampung bela 2 minggu libur. Ya. Maka kami keluarkan seminggu untuk dirumahkan dan diberikan pelajaran-pelajaran lewat online semua. Dan kami pantau ini. Nah, kemarin kami sudah keluarkan lagi untuk perpanjangan sampai akhir bulan ini. Ya, untuk mereka dirumahkan. Tetapi sebelum mereka masuk sekolah, tempat-tempat ruang kelas belajar, meja, kursi semua harus steril semua. Ya. Setelah itu apabila kami temukan sekumpulan-kumpulan anak-anak di jalan, ya, di warnet, ya, karena hari ini saya sudah keluarkan instruksi untuk menutup itu semua. Apabila ada maka saya sudah instruksi juga kepada Satpol PP, polisi, TNI, tangkap semua. Tangkap semua dan panggil orang tuanya semua. Jadi tidak boleh siapapun terkecuali saat ini berkumpul-kumpul di tempat-tempat yang tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Ya, jadi bantu kami tidak bisa mengawasi Anda semua, tapi cukup ada di rumah bela. Nah, jadi sudah berlaku tindakan tegas. Karena kemarin sudah diumumkan satu yang positif. Ya, satu yang positif untuk pemirsa ketahuin. Ya, kalau ada satu yang positif, maka penanganan medisnya paling tidak pasien ini ditangani oleh 3 tenaga medis. Setelah dia menangani pasien ini, maka tenaga medis tadi harus diistirahatkan, diisolasi selama 14 hari 2 minggu. Tidak boleh menyentuh keluarga, tidak boleh dan lain sebagainya selama 2 minggu. Ya. Pasien ini harus dirawat. Setiap hari minimal ada 3 petugas medis juga yang mengecek kondisi dia setiap hari. Dan 1 hari itu dibagi 3 shift. 3 shift. Berarti 3 kali 3, 9 tenaga medis. 9 tenaga medis ini menggunakan APD 9 buah. APD ini tidak boleh digunakan habis, ini adalah barang habis pakai. Tidak boleh digunakan berulang. Habis dipakai 8 jam karena sudah menyentuh pasien tadi harus dibakar lewat insinerator. Berarti 1 hari untuk 1 pasien kita membutuhkan 9 APD. Dan tenaga medis ini nanti juga harus diistirahatkan. Bayangkan, ini baru 1 yang positif. Kalau misalnya ada 10 yang positif, saya tidak tahu mampu tidak kita menangani ini. Ini yang saya takutkan. Makanya kepada yang positif saat ini, ya, atau orang-orang dekat untuk mengingat pada saat kemarin itu berhubungan interaksi dengan siapa. Bagi masyarakat yang sudah merasa berinteraksi dengan kepada yang sudah pasien ini, ya, yang bersangkutan ini, supaya melaporkan kepada pusat-pusat kesehatan masyarakat terdekat bahwa kami berinteraksi, supaya bisa dilakukan tindakan ini. Jangan ini menjadi indung penyebar virus. Ya, kalau menjadi indung penyebar virus, bayangkan begitu salaman, cipika-cipiki, virus sudah melekat, ini mungkin sudah 1 minggu, 10 hari dan lain sebagainya, sudah sentuh anak, sentuh istri, sudah tempel sana, tempel sini, sudah mungkin 1 orang itu sudah 500 orang. Bayangkan kalau yang bertemu interaksi itu ada 100 saja, sudah ribuan. Okay. Jadi berlakulah pola hidup bersih dan sehat dan jangan malu, Pak, kami pernah berinteraksi. Ngaku supaya bisa kami lakukan pemeriksaan. Jangan kami yang mencari. Kalau kami yang mencari keterbatasan mata kami, telinga kami, tapi dengan kesadaran melaporlah kepada kami, itu yang kami inginkan. Demikian. Nah, terus ini Pak, kan kini kok kalau di Jambi itu trennya Pak, orang pengantin itu kan pakai gedung, ada yang pakai ini. Nah sekarang kan tidak boleh keramaian. Macam mana orang itu nak pengantin Pak? Ya. Kami sudah keluarkan instruksi juga kepada pengusaha hotel dan juga ballroom dan lain sebagainya untuk tidak melaksanakan dulu, menerima dulu order-order seperti itu sampai 2 minggu ke depan. Ya, kita lihat nanti 2 minggu nanti apakah bisa kita tekan. Tetapi kalau meningkat lagi maka saya perpanjang lagi berapa minggu ke depan nanti. Ya. Nah, kepada warga kami, masyarakat kami, tolong tahan dahulu, ya, tahan dahulu niat untuk membuat hajatan. Ya. Karena apa? Karena kita sayangi nyawa kita dahulu, kesehatan kita dahulu.
kita belum tentu semua bisa imun kebal terhadap virus ini, tidak semua. Meskipun kita tertular virus, ya, tetapi badan kita kuat, tetapi kita harus diobati juga. Nah, pengobatan itu pengobatannya dengan sistem BOM, ya. Apa dengan sistem BOM? Diberikan obat-obat dosis tinggi semua. Obat dosis tinggi ini merusak apa? Ginjal kita dirusak. Jadi setengah hidup kita itu sudah tergadaikan oleh obat-obat ini. Jadi sehat pun kita akan mengalami nanti penurunan fungsi tubuh, fungsi organ tubuh kita. Nah, jadi untuk itu kami mohon kesadarannya, mohon keikhlasannya apabila sudah menjadwalkan pernikahan dan lain sebagainya, kalau bisa diundur ya. Saya sudah instruksikan kepada pemilik ballroom dan juga hotel untuk mengembalikan uang-uang DP. Ya, jangan misalnya toh gedung belum dipakai, listrik belum digunakan, air belum digunakan, catering belum dipesan, dan belum dibelanjakan juga, di stop dulu saja. Karena Bapak Kapolri juga sudah mengeluarkan maklumat. Ya. Kemarin juga Kepala Divisi Humas Mabes Polri juga sudah menyatakan ada sanksi pidana pasal sekian. Sanksinya itu 7 tahun penjara dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai polisi membubarkan ini secara tegas nanti. Jadi kami himbau masyarakat kami untuk menunda kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa lebih dari 20 atau 25 orang. Ditangguhkan dahulu. Saya nak tanya lagi, Pak Wali itu melibatkan unsur lengkap dari mulai kejaksaannya, kepolisiannya, TNI, ASN, non-ASN, digerakkan juga loh. Termasuk di posko yang di Damkar tuh, piket 24 jam ada gak loh? Saya nak nanya. Terus kini kok kan masyarakat lah payah tuh. Masker kok lah mahal pula kok Sudah lah payah nyari, harga mahal. Belum lagi hand sanitizer tuh. Belum juga tuh kan mahal. Belum lagi APD tadi tuh, alat pelindung diri atau pengaman diri. Itu kan mahal juga. APBD-nya berapa? Abang tuh saya nak nanya. Kau bela kalau nyangkut duit nggak iya ku. Ada apa-apa, tanya lah. APBD berapa disiapkan untuk Ikoko? Iya Pak, maaf Pak. Nyinggung tentang duit Pak, biaya. Karena kan tadi Bapak bilang yang Ikoko mahal. Sementara kan masyarakat kemampuan untuk mengobati diri itu kan tidak ada Pak. Kira-kira APBD sudah menyiapkan berapa Pak? Kalau umpamanya nanti ada yang masyarakat kita terkena penyakit corona ini Pak. Baik, sebetulnya APBD 2020 ini tidak menyiapkan untuk dana penanggulangan virus corona ini. Semua tidak ada, pemerintah daerah tidak ada. Cuma menyiapkan dana bencana alam. Bencana alam kita ini biasanya kebakaran, banjir, puting beliung dan lain sebagainya. Nah, biasanya kami menganggarkan itu tidak lebih dari 2 miliar setiap tahun untuk mengganti korban-korban ini semua, memberikan bantuan ke korban. Tetapi dikeluarkannya keputusan Mendagri, instruksi Presiden dan juga dari Kementerian Keuangan juga memperbolehkan menggunakan dana-dana lain, dana-dana yang bisa dilaksanakan pergeseran perubahan ya, untuk kegiatan COVID-19 ini. Nah, akhirnya kami melakukan efisiensi terkait dengan belanja tersebut yang bisa kami efisiensi, sehingga kami bisa mengumpulkan dana sebesar 9 miliar yang akan kami gunakan untuk 3 kegiatan. Pencegahan, pengobatan, dan antisipasi. Ada 3 keputusan yang saya keluarkan. Kalau pencegahan itu apa yang harus kita belanjakan? Misalnya melakukan kegiatan pencegahan, ya, misalnya mengadakan sterilisasi dan lain sebagainya. Memberikan konsumsi kepada petugas-petugas karena petugas ini harus fit kondisi fisik dia. Ya, kalau kondisi fisik dia tidak fit, maka dia akan terjangkit pertama kali. Ya, harus diberikan asupan ekstra puding dan lain sebagainya. Setelah itu ada pengobatan. Nah, pengobatan ini apa misalnya? Membuat tempat-tempat untuk apabila ada korban atau PDP dan lain sebagainya. Nah, setelah itu apalagi antisipasi. Nah, bagaimana mengantisipasi penyebaran ini dan lain sebagainya. Jadi ada 3 kegiatan. Nah, kita ketahui bahwasanya saat ini semua harga naik, masker naik, alat pelengkap diri naik, pakaiannya naik.
Thermal gun yang tadinya thermal gun ini hanya 200.000, saat ini harganya 2 sampai 3 juta. Naik sampai 1.500%. Kemudian hand sanitizer, disinfektan yang tadinya bisa dibeli dengan harga puluhan ribu sekarang sudah harga ratusan ribu. Nah, tentunya kami harus melindungi juga. Saya harus melindungi semua pejabat saya. Jangan sampai terkena masalah hukum dengan ini. Karena kami setiap tahun mengeluarkan daftar satuan bahan dan upah. Nah, sedangkan saat ini belanja ini harga melonjak semua. Nah, untuk itu kami libatkan pihak kejaksaan. Kami libatkan kepolisian untuk membackup ini. Dan juga kami mintakan BPKP untuk mendampingi. Nih, kami belanja ini harga sekian. Tolong cek dulu benar enggak? Benar. Oke. Buat kwitansi. Objeknya seperti ini. Sehingga BPKP melihat, menyaksikan langsung, pihak kepolisian, pihak kejaksaan bahwa benar. Bahwa Pemkot belanja untuk kegiatan ini dan nilainya memang seperti itu. Termasuk juga Pengadilan Negeri juga membackup semua terkait dengan produk-produk hukum ini semua. Nah, ini perlu. Jangan sampai terlena kita belanjakan uang negara barbur-barbur tapi tidak ada payung hukum. Kita tidak melibatkan aparatur penegak hukum. Nah, ini yang kami libatkan semua. Jadi masing-masing berperan untuk membackup secara kapasitas masing-masing. Kejaksaan membackup secara hukumnya, Pengadilan Negeri produk-produk hukum payung hukum kami asistensi oleh mereka. BPKP melihat harga dan lain sebagainya, mengaudit semua sehingga semua berperan semua. Kami harus melindungi diri kami juga. Jangan sampai di belakang hari yang namanya bencana-bencana alam ini biasa meninggalkan bekas-bekas hukum. Nah, itu yang kami tutup celah seperti itu. Demikian. Baik, tunggu bentar. Jangan bertanya dulu. Nggak nak lewat lagi. Udah lewat lagi ya. Tetap di Siko. Terima kasih masih di Siko bersama saya Nana Sunaria, Karim, dan Pak Wali Kota Jambi Bapak Dr. Haji S.Y. Pasha. Nah, pertanyaan tadi. Gini saya. Saya nak bertanya si kok lagi sama bapak Tanya gitu. apa lagi? Tadi pagi itu, sebelum saya ke TPRI, Apa? saya lewat Simpang Kawat. Tahu kok Simpang Kawat? Tahu. Pemadam kebakaran. Di situ ada mantan terminal. Terus Siko tuh ada posko tuh, posko damkar. Di situ tadi aku tengok orang banyak bawa bawa derigen yang macam orang nyempot apa di pertanian tuh Penyok pertanian itu tuh dalam rangka COVID-19. Aduh di situ tadi ngapa kumpul di situ? Tanyalah dengan beliau kok. Iya Pak, tadi saya lewat banyak orang bawa semprotan, nyemprot ke mana Pak? Ya, baik. Tadi kita memulai gerakan untuk pembersihan sterilisasi bangunan-bangunan pendidikan, ibadah, kesehatan dan juga kantor-kantor pemerintah, melibatkan aparatur sipil negara dan non-ASN serta TNI Polri juga. Jadi ada lebih kurang lebih dari 160 hampir 200 peralatan yang kita kerahkan tadi. Demikian. Ya, kira-kira apa Pak alat itu Pak yang untuk diisi ke dalam? Alat itu adalah alat penyemprot yang selama ini digunakan untuk racun hama, tapi memang alatnya masih baru, belum pernah digunakan racun hama, dan kita isi dengan disinfektan. Nah, disinfektan ini juga kita racik sendiri. Jadi masing-masing masyarakat, sekolah juga menyumbangkan bahannya. Ada beberapa bahan itu yang digunakan, diaduk di dalam mobil damkar, karena mobil damkar punya mixernya, semua racikan diaduk, jadi sudah di dalam mobil damkar misalnya 5.000 liter, maka akan dibagikan kepada kantong-kantong ini nantinya. Nah, itu yang dilakukan tadi, dan memang ada petugas khusus yang mencampur ini dari Dinas Kesehatan maupun BPBD kita. Ada Pak? Ada, Pak? ya. Jadi, coy, supaya masyarakat kau tahu, Pak Wali mendatangkan orangannya asli ke Siko. Yang tukang muat tuh? Muat supaya masyarakat juga bisa muat di rumah. Muat dewe. Bahannya adalah sederhana, dan payah-payah dah. Oh jadi bahannya doh, campur dewe. Iya. Buat dewe, semprot dewe. Tapi bukan basing semprot, basing nyampung. Abang panggillah orangnya tuh. Bang. Siko Bang. Tuh. Mau embek Bang Bon? Mandi. Sebelah situ. Tuh. Sip. Berdua. Pak ikut untuk cara buat disinfektan tuh.
Iya, Pak. Cairan apa bah yang dibutuhkan tuh? Cairan ko bendo ko besok Pak yang kita gunu-gunu ka sehari-hari lah. Apa tuh? Iko bendo pemutih. Pemutih. Yo. Jangan dekat nih, kan? Siko pemutih. Yo. Sekok ko besok kita untuk untuk pengharum di kamar mandi. Karbol apa namanya Yo, tuh? jenisnya. Macam itulah. Yo. Kalau Kalau yang siko yang- lagi tuh? Sekok ko kalau kita biasa bersih lantai itu nah. Kalau kita ngepel-ngepel lantai itu. ngepel. Wangi lantai, Iya, ngepel. tuh. Macam mana cara dicampur? Galo-galonya dicampur tuh. Tidak Pak, Ah. ada ukurannya. Macam mana? Nah, Ukurannya macam mana? kalau nganiko Pak, Ah. pemutih ko. Pemutih. Pemutih ko, kita buka, Yo, kita ambil sendok. yo, Nah, 1 sendok ko yo. untuk 1 liter air. 1 liter air. Yo, kita campur mau ada, kita ambil Ah. yang ko ha. Ada. 1 sendok. Ah. Masukan ke dalam air yang Masuk seliter air, tuh. aku. Yo. Nah. Terus. Kalau ada kita punya semprotan kecil di rumah, bisa nyemprot dewek. Oh, setrikaan, ya. gitu. Yo, umpamanya kita nolkan, nah bisa lah gitu. Yo. Nah, kalau kita macam ko juga sesendok juga. Ketiga-tiganya dicampur ke Nah, kalau kita ada ko lah. Oh, kola sih. Kalau ada ko lah. Oh, Iya, kenyok ketiga-tiganya. Yang bilang ketiganya siapa coy? Kemarin waktu WA. Oh iya, salah. Kalau terus, kita Bang. ada ko, ya pakai ko lah. Ah. Kan ko lagi payah nyari gini kok. Yo. Lagi susah di mana-mana udah ada. Nah, Air yang sudah tercampur tuh masukin ke semprotan yang Masuk kecil ke tadi semprotan. tuh. Baru bisa misalnya ikut tempat pegangan tangan yang sering Yo. dipegang anak tuh disemprot-semprot. Ah. Macam itu. Jadi ketiganya tuh Yo. kalau misalnya pakai yang biru tadi tuh yang kecil itu Nah, kalau Ah, yang ko, sesendok itu juga? pakai tutup ko, setutup ko untuk 5 liter. Oh, 5 liter. Yo, kalau untuk bersih lantai tadi. Yo. Kandungannya lebih tinggi. Nah, lebih tinggi. Nah, kalau yang siko lagi? Yang ko tadi, Yo. ko pakai satu sendok, ko 1 sendok lah. salah siko. Yo, Baku campur dengan itu bang. ndak campur dah. Oh, ndak campur. Cicil lah nyo. Oh dia ada wean. Siko Ah, lah dibilang, siko. bukannya ke bercampur tiga, Oh, dua. aku kok bertanya supaya jangan. Jangan dekat-dekat sudah. Aku bertanya supaya jangan sesat di hutan belantara. Kagak bingung. Siko kita nih, coba tanya. Kagak Coba. orang nanya aku. Coba Tadi. tanya. Elo. Bang, yang putih itu sesendok. Yang putih. Yang putih ko sesendok untuk 1 liter air. Nggak usah campur Nggak apa-apa. usah campur lain. Ah. Itulah. Kal- Kalau ngangkut cek Engkau. juga, sesendok juga untuk seliter air. Nggak pakai campur juga. Nggak laku dengan air tuh lah campurnya. Kalau ngangko, kena nyuano 5 liter, 1 tutup ko. Oh, 5 liter setutup itu. Lah jelas. Nah, jelas. Jadi kalau misalnya airnya tuh seember tuh misalnya 5 liter, kalau yang tinggi tuh cukup lah setutup tuh Siko, baik. Yo. Cut kali. Kata Pak Wali misalnya di rumah untuk jago-jago, misalnya ada tamu sering megang apa tuh pegangan pintu tuh, semprot. Bukan kenyok sekali baik. Nyemprotnya nunggu orang balik apa orang masih Tidak ada? pagi disemprot, kage agak siang lagi disemprot lagi. Oh, tunggu orang tu balik. Ah. Kaget semprot. Macam mahal. itu Pak Wali. Oh. Tentu Ah, sudah tuh Pak Sikot lagi Pak. Kau lah sudah kau. Kau sudah. Cek lagi. Apa tuh? boleh, Bang. Sudah disemprot tuh, sejam baru boleh digunakan tempat tuh. Kosongi dulu. Yo, nunggu kering dulu, jangan langsung dipegang. Sejam kalau kita bekerja, sejam baru boleh masuk ke situ. Tuh yang ditunggu. Bukannya setelah semprot langsung kita pegang. Jangan ya. Sejam. Yo, sejam. Supaya bereaksi dulu. Habis itu Iya. sebaiknya kena kan 3 hari sekali. 3 kali 24 jam menyemprot suatu tempat itu sebaiknya. Oh, kau 3 hari, cocok, 3 hari. Datang lagi 3 hari, cocok. Yo. Tergantung bendoy juga. Kalau bendoy luas kayak kelas misalnya kan. Yo. Nah itu. Nah, Ada Sikot lagi itu yang saya bertanya. Sayurnya penasaran. tanyalah. Tadi Bapak bilang kita tidak boleh dekatan. Iya. Saya juga balik rumah, Pak. Di rumah boleh dekatan, Pak. Kagak sama ikut tak boleh dekat. Anak ikut macam mana tuh Pak kira-kira, Baik. Pak? Itu kan berlaku protokol ya, terkait ada aturan kita kalau pulang kerja dari tempat luar masuk ke rumah kita. Kita harus melindungi juga anak istri dan di rumah itu. Ya mungkin sepatu kita, pakaian kita, tidak usah dibawa masuk. Contoh misalnya
baju dibuka pakai kaos dalam baik, ya, sepatu dibuka juga di situ. Begitu masuk nanti jangan anak jangan cium tangan, istri jangan dicium pipi, cipika-cipiki, langsung masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi dan pakaian tadi langsung masukkan ke tempat pakaian kotor. Syukur-syukur kalau ada mesin cuci langsung masuk, ya, gitu. Kita mandi bersih, bersampu semua lah bersih, sikat gigi semua, baru keluar lagi pakai pakaian bersih, barulah kita peluk-pelukan sama anak dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kita tidak tahu, mungkin di luar ini kita bawa virus, kita sehat, tapi belum tahu gitu. Mungkin kita terkena nyentuh ini, karena virus ini hobi dia di tempat-tempat benda mati maupun tubuh manusia. Gitu. Jadi untuk menjaga itu semua, orang di rumah itu, wong kita yang di rumah itu jangan kita tularin. Nah, itu. Jadi bersihkan diri baru boleh kita melakukan aktivitas dalam rumah kita. Nah, sama tetangga macam mana tuh Pak? Soalnya Pak gini Pak, biasa kalau manggil, oh Siko dulu, dekat tadi, itu Pak. Jadi kita nak bilang, jangan deg-degan, kayak gitu sok pula. Ya dah hal lah, dikasih tahu kau dalam rangka ngeci ibala daripada si corona tuh datang ke kita. Iya, maksud saya kalau Bapak yang nyampein enggak ke masyarakat tuh, kalau kau nyampe siapa nak dengar? Lah, ada waktunya khusus kayak kita bagi waktu Pak Wali menyampaikan harapan masyarakat. Kita tanya lagi. Kini kok kan bersebaran informasi tentang COVID-19. Iko. Di kota kok ada enggak pusat informasi tentang COVID kok misalnya ada masyarakat nak bertanya. Misalnya wali murid nanya, berpanjang apa tidak? Libur apa tidak? Macam mana? Tanya bela Bang. Kalau macam itu sama Bapak langsung nanya. Saya kan nyuruh Abang bertanya. Jangan aku terus. Kan saya enggak capek menggagas melahirkan ide itu. Tapi kau berkaitan dengan Bapak langsung deh. Silakan. Sama baik. Yang sekali itu gaulah. Ayolah. Tapi eloknya Abang lah. Jadi macam itu Pak, ada tidak Pak pusat informasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Jambi dalam hal COVID-19 supaya masyarakat benar-benar jelas Pak? Baik, semenjak tanggal 16 Maret ya, kami membentuk gugus tugas, langsung juga kami membentuk command center yang kami tempatkan di kantor Damkar atau kantor BPBD Kota Jambi karena tempatnya cukup representatif dan halamannya sangat luas sekali. Di situ semua informasi terkait dengan jumlah pasien, misalnya pasien yang dalam pengawasan, orang dalam pengawasan, dan juga isu-isu nasional, internasional ada di sana semua. Ya, termasuk juga kekuatan personil rumah sakit dan lain sebagainya, kegiatan per hari, semua kegiatan-kegiatan, dan termasuk juga kita melayani pengaduan-pengaduan masyarakat ya, melalui aplikasi Sikesal, karena kita juga memberikan ada 3 nomor yang langsung direct langsung kepada posko ini, dan posko ini berlaku 24 jam non-stop ya. Jadi siapapun boleh mengakses, baik media juga dan lain sebagainya. Dan juga kami menunjuk Kepala Dinas Kesehatan sebagai juru bicara ya, sesuai dengan aturan pemerintah. Untuk juru bicara ditunjuk adalah yang mengerti terkait dengan dunia kesehatan ya. Kami langsung Dinas Kesehatan, tidak menunjuk Kepala Kabak Humas kami, tidak ya, karena Kabak Humas kami juga tidak paham tentang kesehatan, tentang corona ini, tapi kami langsung menunjuk supaya jangan sampai ada informasi berita yang tidak dimengerti masyarakat. Contoh, kalau kita sebutkan PDP meningkat sekian, ODP meningkat sekian, ya. Di Jambi suspek corona sekian, masyarakat tidak paham apa yang dimaksud ODP, apa yang dimaksud PDP, apa yang dimaksud suspek. Nah, ini saya tekankan kepada Dinas Kesehatan, gunakan bahasa umum yang bisa dicerna, dimengerti oleh masyarakat. Jadi sengaja kami menunjuk supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan langsung bisa menjawab hal tersebut. Kami persiapkan sampai sedemikian. Nah, itu. Jadi kalau misalnya di RT Mengkarim kemarin tuh ada orang yang misalnya Abang ragu-ragu, kok batuk-batuk terus, demam tinggi. Nah, Abang tuh jangan lagi ditunggu-tunggu sebagai tetangga, kasih pengertian, bawa ke puskesmas. Nggak ngasih pengertian, nggak hal dah. Kayak gitu, kau sok tahu macam dokter pula, kecil aku. Itu kan sesuai dengan instruksi Pak Wali lah, sebar info termasuk ke Pak RT. Jadi sebaran informasi itu. Yo, Lah njuk to Pak RT.
Misalnya ada batuk Tenanggo, tempat Pak RT sebelah rumah Tidak tuh. selamanya batuk atau Pak Wali itu corona. Kata kau tadi tuh yang sudah parah, batuk. Oke, Hasim. Itu boleh tuh. Termasuk fasilitas, misalnya ada memang butuh nian kendaraan di Pemkot sudah ada. Nomor callingnya sudah ada, bentukannya mobilnya ada, menjemput kalau misalnya memang tidak ada lagi orang yang ngantar. Nah itu, Pak, berkaitan dengan corona yang sifatnya ini memang tingkat penularannya lebih tinggi, lebih cepat. Sekarang disinfektan sudah mulai disemprotkan kemana-mana. Termasuk di wilayah jalan-jalan depan mungkin hotel juga disemprot, Pak Wali. Ya, nanti besok mulai. Besok mulai semuanya. Ya. Terus ini Pak, kan tadi Bapak bilang tempat keramaian Pak. Saya nengok banyak nih sekarang kok tempat kopi-kopi itu Pak. Siko ada kopi Bima, Iko kopi apa. Banyak anak-anak muda berkumpul kalau tiap malam tuh Pak. Apa termasuk yang itu ditutup juga Pak? Ya, jadi karena itu bersifat adalah mata pencarian masyarakat, kita tidak tutup. Ya, kita tidak tutup, tetapi untuk berlaku social distancing nantinya. Contoh misalnya ada satu barista di pinggir jalan, tetapi diatur tempat duduknya. Dan tidak boleh pengelompokan lebih dari sekian puluh orang nanti. Ya, karena polisi sudah memegang buku saku. Apa yang mesti mereka? Kalau ternyata masih itu mungkin disuruh pulang. Disuruh pulang sebagian tetap, tapi diatur jaraknya semua. Tapi kalau misalnya mereka berdekatan, sampai batas waktu yang ditentukan juga masih juga dan membuat resah masyarakat, maka akan dibubarkan oleh pihak kepolisian. Ya, saya rasa pihak kepolisian sudah paham semua terhadap SOP, bagaimana harus dibubarkan, bagaimana yang harus diberikan pengarahan terlebih dahulu semua. Ya, jadi intinya adalah semua masyarakat harus menahan diri masing-masing. Ya. Nah, itu. Jadi siko lagi, kemarin saya nampak istri abang tuh belanja numpuk-numpuk. Ih, kenyok numpuk. Masa beli beras sampai 10 karung, gula 20 bungkus. Jangan macam itu. Dia itu cemas. Cuma apa dia? Takut toko tutup. Sementara orang nggak boleh keluar rumah, ngenyap rumah. Dia supaya bisa masak. Jangan dekat. Social distancing itu tadi tuh. Iya. Itu jadi maksudnya itu boleh kan macam itu Pak Wali. Beli banyak, simpan di rumah. Takut kakek kalau nak lah ditutup, kalau nak belanja lagi tempat belanja. Begitu Pak. Ya, baik. Mungkin dalam waktu dekat ini saya juga akan mengeluarkan instruksi ya, kepada para toko-toko sembako, masyarakat juga untuk pembatasan pembelian bahan sembako. Jadi tidak serta-merta satu keluarga memborong sembako untuk 1 tahun. Ya, jadi kita akan batasi mungkin untuk katakanlah 3 minggu. Ya, kebutuhan 3 minggu, dan kita lihat pembelian juga ke depan nanti mungkin akan dilihat KTP dan lain sebagainya. Jadi satu orang itu hanya bisa belanja, satu keluarga itu dibatasi untuk sekian minggu ke depan. Kalau terjadi nantinya pemerintah pusat, misalnya presiden mengumumkan lockdown, berarti semua harus dikunci semua. Ya. Yang boleh berjalan di masyarakat itu adalah TNI, Polri, dan kami, unsur-unsur kami yang bisa melaksanakan itu. Ya. Nah, mungkin nanti tempat-tempat belanja dan lain sebagainya akan diatur kemudian, bagaimana proses belanja dan lain sebagainya. Gitu. Jadi saat ini kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk tidak membeli bahan sembako berlebihan, ya. Sampai untuk misalnya untuk setahun jangan, tapi kalau untuk 2 minggu silahkan saja, tidak apa-apa. Berkaitan dengan ASN Pak, termasuk non ASN, ada yang dirumahkan, bekerja dari rumah. Kok kemarin nanyo, macam mana masalah absensi sidik jari, terus kaki TPP-nya dikurangi. Nah, itu terhadap kebijakan itu macam mana Pak Wali? Ya, baik. Kami sudah merumahkan ASN dan non ASN, tapi tidak semua. Ada pejabat-pejabat tertentu, misalnya eselon 2, eselon 3 itu tetap bekerja, tetap memantau, tetapi eselon 4 fungsional dan juga non ASN, staf-staf juga untuk bekerja lewat rumah semua. Nah, bagaimana dengan absen? Maka berlaku absensi manual yang akan dikumpulkan oleh masing-masing kepala OPD masing-masing. Jadi absensi elektronik ditutup dahulu, digunakan absensi manual. Alhamdulillah. Dan tidak berpengaruh terhadap TPP, Pak? TPP tidak. Aman ya. TPP sertifikasi tetap. Terhadap para guru ya. Pemirsa tetap di Siko.
Pemirsa, alhamdulillah kita lah ketemu lagi kini lah bercakap hampir sejam kita kok bercakap. Iyo. Ingat, Ah. jago jakak. Iya betul. Nah, kita ani cakap Pak Wali untuk masyarakat himbauan Nah, supaya kita jangan sampai kena musibah kok. ya. Silakan Pak Wali, ada himbauan, harapan dan instruksi untuk masyarakat Kota Jambi. Baik, kepada warga kami, masyarakat Kota Jambi yang kami cintai, yang pertama saya menegaskan selaku Wali Kota Jambi untuk menjaga diri sendiri, menjaga keluarga kita dan menjaga lingkungan kita. Menjaga dengan apa? Yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan. Biasakan pola hidup bersih, mencuci tangan, mandi dan lain sebagainya, dan juga pola hidup sehat. Makan asupan yang bergizi. Ya, karena kenapa? Karena tubuh kita harus kebal, tubuh kita harus kuat untuk menangkal virus ini. Kemudian kami pemerintah sudah mengambil banyak kebijakan, instruksi dan lain sebagainya. Diskresi juga kami jalankan terkait dengan dunia pendidikan, ya, terkait juga dengan kegiatan setiap hari ASN, tanggung jawab dia sudah kami keluarkan semua untuk dirumahkan, untuk melaksanakan pekerjaan di rumah. Maka untuk itu jadilah agen-agen kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak penting itu di luar rumah. Ya. Biarkan kami yang di luar bekerja untuk Anda, tetapi Anda jaga kami tetap di rumah masing-masing. Setelah itu juga jangan terpengaruh harus dengan isu menggunakan masker, ya, karena masker digunakan untuk yang sakit, bukan untuk yang sehat. Ya, kalau di rumah tidak perlu pakai masker, ya. Tetapi yang sakit maka perlu memakai masker. Sakit apa misalnya? Ada batuk, ada pilek dan lain sebagainya, pakai masker. Untuk apa? Untuk tidak menyebarkan virusnya ini, ya. Tidak menyebarkan virus flu dan lain sebagainya. Kemudian kalau menganggap tangan kita sudah bersih, belum tentu. Ya, jadi perbanyak cuci tangan. Cuci tangan seperti apa? Cuci tangan menggunakan sabun, ya, dengan ritme waktu 20 detik, bersihkan semua, menggunakan antiseptik dan lain sebagainya. Ketiga, jadilah petugas kesehatan, jadilah dokter bagi diri kita masing-masing, bersihkan lingkungan rumah kita. Kami tidak mungkin bisa membersihkan sebanyak itu bangunan yang ada di Kota Jambi ini. Contoh misalnya tadi sudah dilaksanakan oleh staf kami tentang bagaimana membuat meracik disinfektan. Tidak hanya menggunakan backlin, bisa menggunakan Lysol, bisa juga menggunakan sabun pengepel lantai, deterjen dan lain sebagainya. Buatlah masing-masing, bersihkan setiap 3 hari sekali. Kalau memang tempat itu tempat umum, banyak masyarakat luas, maka bersihkan setiap hari. Ya. Anggaplah bahwa kita ada virus di tubuh kita. Jadi kita lebih hati-hati. Jangan menganggap bahwa kita bersih, kita sehat. Anggaplah kita sakit, anggaplah bahwa virus itu ada dalam tubuh kita. Dengan hal tersebut, maka mudah-mudahan penyebaran virus ini bisa kita stop dan minimalisir. Ya. Jangan sampai ada penambahan yang positif corona. Karena sesungguhnya kita lemah dalam penanganan. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadilah dokter bagi diri masing-masing. Demikian, terima kasih untuk tidak kemana-mana dan berada di rumah masing-masing. Demikian. Terima kasih Pak Wali, luar biasa. Iya, makasih Pak. Terima kasih abang-abang dari Dinas Kesehatan yang sudah mempraktekkan pembuatan disinfektan. Nah, pemirsa, itulah dialog kita yang istimewa hari kok, luar biasa. Atas nama TPRI Jambi, TPRI Punya kita mengucapkan penghargaan dan apresiasi, termasuk pemerintah Wali Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi juga memberikan apresiasi terhadap dokter, para medis, serta petugas-petugas yang ada di rumah sakit dalam menjaga virus corona. Saya Nana Sunaria. Saya Karim Bonarti. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.